Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sofiana, NIM 3518100 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, mata kuliah Keluarga Islam Ideal. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai karya ilmiah yang berjudul Mengatasi Anak yang Durhaka kepada Orang Tua. Yang pertama adalah masalah-masalah yang dialami ketika berani durhaka kepada orang tua. Nah, sebelum seorang anak melakukan kesalahan ataupun sesuatu yang dapat menyakiti hati orang tua, anak harus menyadari bahwa orang tualah makhluk sebaik-baiknya di dunia ini yang selama ini melindungi kita, membimbing kita, memenuhi segala keinginan kita dari dalam kandungan sampai kita lahir dan besar sampai sekarang ini. Nah, kita harus mengingat dalam hati bahwa merekalah pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa pamrih untuk meminta hak kita. Mereka sama sekali tidak meminta hak kita untuk kita berikan sesuatu atau apapun. Orang tua tidak meminta, tetapi kita sebagai anak harus menyadari dan tidak boleh menyakiti hati mereka. Kemudian di sisi lain, seorang ayah itu berjuang keras untuk memenuhi segala keinginan kita, mencari nafkah. Betapa dia melawan kerasnya kehidupan demi untuk memenuhi segala keinginan kita. Dan seorang ibu sudah mengandung kita, menyusui kita, mendidik kita, dan mengajarkan berbagai hal kepada kita dari kita kecil sampai kita besar. Jadi kita tentunya harus benar-benar mengingat dalam hati kita bahwa mereka adalah pahlawan bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah upaya konseling Islami yang digunakan oleh seorang konselor dalam menyelesaikan permasalahan anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, Hasbullah mengatakan bahwa mendidik merupakan sebagai proses bimbingan atau pimpinan secara sadar yang dilakukan pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Nah, yang pertama, memperlihatkan kasih sayang. Nah, kasih sayang yang diperlukan oleh seorang anak, seperti contohnya seorang ibu seperti memeluk, mengasihi, melindungi. Itu akan membuat anak itu terjadi kontak batin antara seorang anak dan seorang ibu. Maka kita harus sebagai ibu juga harus merangkul anak, karena jika anak melakukan kesalahan itu jangan dimarahi, karena itu akan berbalik nantinya. Jika seorang anak itu tumbuh besar, mereka akan mengerti, dan jika seorang ibu itu atau orang lain melakukan kesalahan, maka anak itu akan memarahinya. Nah, kita harus mendidiknya juga dengan kasih sayang dan dengan lemah lembut. Yang kedua, membiasakan anak untuk disiplin. Nah, kedisiplinan akan tumbuh dan bertambah sesuai dengan pertumbuhan sang anak. Nah, sehingga mampu mengontrol tuntutan kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, misalkan dengan membiasakan anak tidak terlambat ke sekolah, membiasakan sholat tepat waktu, dan membagi waktu belajar dan bermain. Nah, kita harus mendisiplinkan seorang anak dari sejak kecil, karena nanti akan dibawa sampai besar. Anak akan mengetahui waktu yang tepat, waktu untuk bermain, waktu untuk sholat, waktu untuk belajar. Itu anak akan mengetahuinya nanti kalau sudah besar. Nah, yang ketiga adalah orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak. Nah, orang tua harus mengetahui anak memang masih kecil, belum mengerti, tetapi mereka mampu merasakan setiap kejadian yang mereka lihat dan mereka rasakan. Yang keempat adalah anak harus dibiasakan dengan etika-etika umum di masyarakat, seperti pembiasaan makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian jika anak menyalahi etika, jangan dimarahi, karena anak nantinya akan berpikir bahwa dia ketika orang lain melakukan kesalahan, nanti sebaliknya anak akan memarahi orang tua. Seperti itu.
Yang terakhir adalah kita dalam hati kita itu harus mengingat bahwa mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka sudah memenuhi segala keinginan kita. Ketika kita menyakiti hati orang tua, baik disengaja ataupun tidak, kita harus dalam hati itu harus segera istighfar, yaitu sesuatu yang paling penting, karena istighfar adalah memohon ampun kepada Allah. Nah, dalam psikologis, istighfar mempunyai arti menyesali atas segala kelalaian dalam menjalankan hak kepada Allah. Kemudian yang kedua, meninggalkan dosa tersebut saat itu juga. Kemudian yang ketiga adalah tekad hati untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan konseling untuk mengatasi anak yang durhaka kepada orang tua? Di sini saya menggunakan rasional emotif terapi. Apa itu? Itu adalah individu yang mampu mengaktualisasikan diri, sedangkan pribadi yang sehat itu mampu mengaktualisasikan diri atau menempatkan diri dimanapun. Sedangkan individu yang tidak sehat adalah individu yang cenderung irasional atau sering marah-marah. Nah, dalam teknik-teknik rasional emotif terapi, yang pertama adalah ada assertive training, yang biasa membiasakan konseli untuk terus-menerus menyesuaikan dirinya di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, dispute kognitif, yang digunakan untuk mengubah keyakinan tidak logis, konseli melalui psychological persuasion. Yang ketiga, sosiodrama, yaitu untuk mengeksplorasikan perasaan negatif melalui suatu suasana yang didramatiskan. Kemudian yang keempat yaitu self modeling, teknik yang digunakan untuk meminta konseli agar berjanji tidak mengadakan komitmen dengan konselor dengan menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Kemudian yang terakhir adalah imitasi, di mana seorang konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghapus perilaku yang negatif yang pernah dilakukan. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai anak harus terus mengingat bahwa orang tua adalah yang selama ini mendampingi kita suka maupun duka. Mereka adalah orang yang benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka tidak meminta sama sekali hak anak. Mereka memberikan dengan semua kasih sayang mereka, kerja keras mereka untuk kita sebagai anak. Jadi kita tidak boleh menyakiti hati orang tua sedikit pun. Dan apabila kita tidak disengaja ataupun sengaja dalam menyakiti, kita harus selalu istighfar kepada Allah, memohon ampun, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.